Salam dan bahagia, kami dari kelompok 2 mata kuliah proses manufaktur kelas C angkatan 2019 akan mempresentasikan proses kalendering. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Anas Reksi Dita Rahmawan dengan NIM 2019 012073. Saya Andan Irsani dengan NIM 2019 012 082. Dan saya Yohanes Ganesha Segun dengan NIM 2019 012079. Perkenalkan, nama saya Andan Irsani dengan NIM 2019 012 082 akan menjelaskan definisi proses kalendering. Proses kalendering. Proses kalendering adalah sebuah proses di mana lembaran-lembaran dari material termoplastik dibuat dengan cara melewatkan polimer halus yang dipanaskan di antara 2 buah roll atau lebih. Biasanya, roll untuk pengerjaan lembaran ini terdiri dari 4-5 roll utama. Susunan roll tersebut ada bermacam-macam, yaitu susunan I, L, F, dan Y. Mesin yang digunakan pada proses kalendering secara garis besar terdiri dari 5 buah roll, masing-masing 3 buah roll logam dan 2 buah roll empuk dalam posisi berselang-seling. Roll logam berfungsi sebagai setrika, sementara roll empuk berfungsi sebagai meja setrika. Roll logam yang terdapat pada mesin kalendering umumnya memiliki permukaan licin dengan lubang di bagian tengahnya untuk pemanasan. Diameternya lebih kecil daripada roll lunak. Efek penyempurnaan kalendering dapat bersifat sementara maupun tetap, tergantung dari jenis proses penyempurnaan yang dilakukan sebelumnya serta jenis serat bahan yang digunakan. Dalam proses kalendering, plastik dibuat menjadi gulungan antara 2 roll yang membuatnya ke sebuah yang kemudian lewat sekitar 1 atau lebih tambahan gulungan sebelum melepas sebagai film berkelanjutan. Kain atau kertas dapat diberi umpan melalui gulungan yang terakhir, sehingga mereka menjadi diresapi dengan plastik. Di mesin ini, termoplastik di-roll sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan dilakukan pada roll penarik. Apabila ketebalan lembaran sudah sesuai dengan kriteria, kemudian didinginkan pada roll pendingin atau kemudian digulung. Contoh produk dengan proses kalendering adalah pembuatan lembaran untuk jas hujan, lembaran plastik untuk alas tidur bayi, lembaran plastik yang digunakan di rumah-rumah, dan cover set plastik. Sehingga proses ini sangatlah menarik untuk diketahui, terutama cara pembuatannya secara detail yang mendatangkan kemanfaatan dalam skala industri di bidang teknik kimia. Perkenalkan, saya Anas Reksi Dita Rahmawan dengan NIM 2019 012073 ingin menjelaskan jenis dan macam alat kalendering. Jenis dan macam alat kalendering. Ada 3 tipe dasar dalam pembagian jenis alat kalendering: tipe I, tipe L, dan tipe Z. Tipe I dapat kita lihat pada figur 1. Jenis kalender standar seperti tipe ini telah dipergunakan selama bertahun-tahun. Tipe ini dapat dibangun dengan menumpuk beberapa roller dalam satu tumpukan. Tipe jenis ini sudah dianggap tidak terlalu ideal karena aliran material antar roller kurang halus. Tipe L dapat dilihat seperti pada figur 2. Jenis tipe ini menjadi lebih populer dan arena beberapa roller pada 90 derajat dengan yang lain dan membutuhkan gaya yang lebih sedikit. Kalender tipe L ini sering kali digunakan untuk memproses rigid vinil dan model kalender inverted tipe L.
biasanya digunakan untuk fleksibel vinil. Tipe Z. Kalender tipe Z menempatkan masing-masing pada roller pada sudut yang tepat dengan pasangan roller yang lainnya. Ini berarti bahwa gaya masing-masing pasang roller tidak saling mempengaruhi secara individu terhadap roller yang lainnya. Kemampuan lain dari kalender tipe Z ini adalah kehilangan panas yang lebih sedikit pada permukaan lembaran, karena seperti dapat terlihat pada figur 3. Lembaran hanya berjalan seperempat putaran roller untuk beberapa di antara roller. Kebanyakan tipe lain berjalan sekitar setengah putaran roller. Mesin kalender. Mesin kalender terdiri dari 2 atau lebih hard roll dan secara praktis selalu terpasang secara online. Ini secara umum digunakan untuk kertas yang hanya membutuhkan moderate finishing atau untuk pre-calendering dari proses untuk mendapatkan tingkat kilap dan kelembutan yang lebih tinggi. Embossing calendars. Tujuan dari embossing ini adalah untuk mendapatkan kertas yang memiliki motif 3 dimensi yang timbul. Terdapat 3 jenis metode embossing yang berbeda, yaitu matrix embossing, flatback embossing, dan union embossing. Super calendars. Super calendars adalah mesin kalender multi-roll. Roll yang digunakan bersifat keras dan elastis. Jenis ini biasa digunakan untuk bahan yang terdiri dari banyak lembaran kertas, khusus meluncur ke poros baja, dikompresi dengan kekerasan yang diperlukan dan kemudian dikunci. Modern multi-nib calendars. Multi-nib calendars mirip dengan fungsi super calendars. Perbedaan utama adalah bahwa roll digantikan oleh roll berlapis polimer. Akibatnya, modern multi-nib calendars dapat diinstal online dan dapat menjalankan 2 kali lebih cepat super calendars dan dengan suhu permukaan yang lebih. Saat ini ada 3 desain kalender yang memanfaatkan teknologi baru. Janus MK2 kalender dari Voigt, Provos kalender dari Cantor, dan Optiload yang kalender dari Metsो. Tumpukan roll yang ada tidak lagi disusun secara vertikal, tetapi miring pada sudut 45 derajat, menawarkan keuntungan operasional dan teknologi. Fraction calendar. Tujuan dari fraction calendering adalah untuk memberikan kilap ke kertas. Gesekan kalenders adalah mesin nib tunggal atau ganda di mana semua gulungan didorong secara terpisah pada kecepatan yang berbeda dengan 10-30 derajat. Mereka terutama digunakan untuk mengkilapkan kartu bermain. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ganesha Segun dengan NIM 2019-012079. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan dari calendering. Mekanisme proses pembuatan calendering itu ada 2 macam. Yang pertama, proses penyempurnaan awal. Kemudian ada proses penyempurnaan akhir. Proses penyempurnaan awal meliputi yang pertama proses pembakaran bulu, yaitu menghilangkan bulu-bulu pada kain. Bulu-bulu pada kain timbul karena adanya tegangan-tegangan dan gesekan pada benang lusi dari proses pertenunan. Pada proses penyempurnaan tekstil, bulu dapat mempengaruhi kualitas dan mutu hasil dari proses, baik pada proses merserisasi, penculupan, maupun pengecapan, sehingga bulu tersebut perlu dihilangkan dengan proses pembakaran bulu. Selanjutnya, proses yang kedua, penghilangan kanji atau desizing, yang berfungsi
menghilangkan kanji pada bahan yang berasal dari pertenunan. Proses ini merupakan proses awal dalam industri penyempurnaan tekstil. Benang lusi kain tenun biasanya dikanji untuk menambah kekuatannya agar permukaan benang licin dan tahan gesekan serta tarikan. Pemilihan jenis kanji yang dipakai ditentukan oleh jenis serat. Selanjutnya, yang ketiga, proses pemasakan atau scoring dan deguming yang berfungsi menghilangkan zat-zat kotoran serat dan zat lainnya. Proses ini untuk meningkatkan daya serap pada seluruh permukaan bahan secara merata, serta menghilangkan zat-zat yang merupakan kotoran serat dan zat lainnya yang dapat mengganggu proses selanjutnya, sehingga nantinya akan memperoleh bahan tekstil yang bersih dari kotoran alami maupun kotoran luar. Selanjutnya, proses yang keempat yaitu pengelantangan atau bleaching yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran organik yang terwujud sebagai warna alami. Nah, jadi pada pengelantangan, kotoran-kotoran organik yang terwujud sebagai pigmen-pigmen warna alami akan dihilangkan. Pigmen warna alami ini tidak bisa hilang hanya dengan proses pemasakan saja, tetapi harus dengan proses pengelantangan. Proses yang kelima, mercerisasi atau mercerizing, yang berfungsi mengolah kapas menggunakan larutan NaOH. Mercerisasi dapat didefinisikan sebagai pengolahan kapas dengan larutan 25% NaOH, sehingga kapas itu menyusut dan menjadi lebih berat, kuat, dan tebal, serta mudah dibeli warna, atau bisa dibilang memiliki daya serap yang tinggi. Proses ini secara umum yaitu menambah daya serap terhadap zat warna, menambah kilap kain, menambah sifat pegangan yang lembut, menambah kerataan dan kestabilan kain, dan menambah kekuatan. Proses yang terakhir, heat setting. Proses ini berfungsi memantapkan kain untuk menstabilkan dimensi. Proses pemantapan terhadap kain pada umumnya yang terbuat dari serat termoplastik menggunakan panas dengan tujuan untuk menstabilkan dimensi. Prosesnya ini dilakukan dengan pemanasan pada temperatur tinggi sambil dikontrol dimensinya menggunakan stanter, lalu didinginkan dengan segera. Polimer dari serat sintetik yang baru dihasilkan melalui proses pemintalan. Distribusi bahan molekulnya pun belum terorientasi sempurna, sehingga nanti tidak dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Nah, oleh karena itu, diperlukan penarikan sehingga molekul tersebut terorientasi sempurna, yaitu bisa dibilang sejajar satu terhadap lainnya, dan kompak. Dengan heat setting kondisi tersebut, maka tujuan akan dapat dicapai. Kemudian, setelah proses penyempurnaan awal, lanjut ke proses penyempurnaan akhir. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas dan daya pakai bahan melalui perbaikan kenapakan, stabilitas dimensi, pegangan atau hand feel, perbaikan sifat khusus atau daya guna, sehingga penggunaan bahan lebih luas. Aspek bahasan dari proses ini adalah pada penyempurnaan calendering. Penyempurnaan calendering dimaksud untuk memperoleh kain dengan permukaan rata, halus, dan berkilau. Hasil yang baik pun akan diperoleh apabila kain dalam plastik, yaitu dalam keadaan lembab dan panas. Pada proses ini nantinya akan ada efek penyempurnaan kalender. Jumlah roll pada mesin kalender bervariasi dari 2 hingga 7 buah yang diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan efek penyempurnaan yang bervariasi. Efek penyempurnaan kalender dapat bersifat sementara maupun tetap, tergantung dari jenis proses-proses penyempurnaan sebelumnya, dan juga jenis serat dari kain yang dikerjakan. Berikut beberapa contoh efek kalender dalam proses penyempurnaan kalender. Nah, jadi sebenarnya untuk efek matte dan efek swizing itu adalah efek-efek yang umum untuk digunakan. Namun di sini ada juga efek glazing, shearing, dan mirroring, yang dimana efek-efek ini digunakan untuk kalender
semacam kalender friksi atau friction calendar, yang dimana mesin ini tidak memakai energi uap panas dan mampu menghasilkan kilau yang lebih tinggi. Baiklah, lanjut ke pembahasannya. Yang pertama ada efek mat. Efek ini yaitu efek permukaan kain rata namun tidak begitu berkilau. Benang-benangnya pun tidak begitu pipih, yang diperoleh dengan melewatkan kain di antara roll-roll lunak saja. Yang kedua, ada efek swazing, yaitu permukaan kain rata dan berkilau dengan benang-benang pipih, yang diperoleh jika kain dilewatkan pada semua roll kalender. Kemudian yang ketiga, ada efek glazing, yaitu efek permukaan kain yang sangat halus, licin, dan berkilau, yang diperoleh bila kain dikerjakan dengan resin terlebih dahulu. Chintz adalah salah satu contoh kain hasil glazing. Untuk keperluan ini, sering digunakan kalender friksi. Kemudian selanjutnya yaitu efek shearing. Shear berasal dari kata Perancis yang berarti licin, dan digunakan sebagai istilah untuk kain dengan kenampakan seperti basah hasil penggosokan tinggi, di mana kain sebelumnya dicelupkan ke dalam lilin atau bahan termoplastik lain. Selanjutnya, moiring, yang juga berasal dari kata Prancis yang berarti berair, yaitu penyempurnaan yang menghasilkan kenampakan seperti riak gelombang pada permukaan air. Efek ini diperoleh dengan melewatkan dua helai kain rib secara bersamaan di antara roll-roll kalender dengan tekanan tinggi atau 8-10 ton, sehingga motif rib pada lapisan atas akan menekan lapisan bawah dan sebaliknya. Bidang-bidang rib yang datar akan memantulkan cahaya lebih banyak dan menimbulkan sesuatu kekontrasan dengan bidang yang tidak datar. Nah, kalender moire juga digunakan untuk mendapatkan corak riak air pada kain sutra beranyaman rib dan kain wol. Demikian pula pada kain dari serat selulosa asetat. Corak riak air tersebut dapat bersifat setengah permanen. Selain itu, cara lain untuk mendapatkan corak riak air adalah dengan menggunakan kalender embossing. Selain proses-proses tadi, ada juga proses lain untuk membuat produk yang sama, yaitu penyempurnaan pengampelasan atau pitch finish. Pengampelasan bahan tekstil atau embossing dimaksudkan untuk mendapatkan bahan yang lembut menyerupai wol, pegangan yang baik, memberikan efek tebal pada kain flannel, dan juga menimbulkan efek pitch skin. Proses ini mengutamakan bahan yang terbuat dari serat mikro atau microfiber, maupun serat-serat alam seperti kapas dan wol untuk memperbaiki sifat-sifatnya. Pengampelasan ini nanti akan menghasilkan efek bulu-redu dengan bulu-bulu yang sangat halus. Umumnya, pengampelasan dilakukan mula-mula dengan 0 pengampelasan yang relatif kasar dan dilanjutkan dengan yang lebih halus. Berikut kelebihan dan kekurangan dari proses calendering. Kelebihannya menghasilkan distribusi ketebalan film atau lembaran yang seragam dan tepat. Selain itu, agar unggul dalam produksi produk karena berkualitas tinggi dan kapasitasnya besar. Sedangkan kelemahannya membutuhkan investasi modal yang besar pada instalasi. Jadi uang dikeluarkan cukup besar. Kembali lagi bersama saya Andan Irsani akan menjelaskan aplikasi proses calendering di industri. Aplikasi calendering di industri meliputi pemanfaatan 1. Bahan plastik utama adalah PVC. 2. Juga diproduksi adalah A. Penutup dinding, B. Kain pelapis, C. Lapisan rever foil, D. Bahan mulsa pertanian. Rubber dibuat dengan kombinasi ekstrusi dan kalender. 1. Proses mati roll. 2. Produk berkualitas lebih baik daripada proses tunggal. Proses industri yang digunakan untuk menghasilkan A. Ban mobil, B. Sabuk konveyor, C. Rakit tiup, D. Tenda kain tahan air, E. Jas hujan. Kalender juga dapat diterapkan pada bahan selain kertas bila permukaannya yang rata dan halus yang diinginkan.
seperti katun, linen, sutra, dan berbagai kain dan polimer buatan manusia seperti vinil dan lembaran polimer ABS. Dan pada tingkat yang lebih rendah, HDPE, polipropilen, dan polistiren. Kalender juga merupakan mesin pengolah penting dalam industri karet, terutama dalam pembuatan ban, di mana digunakan untuk lapisan dalam dan lapisan kain. Penaluran juga dilakukan dalam produksi jenis sel bakteri sekunder tertentu, seperti sel spiral ion dan sel lithium ion prismatik, yang digunakan untuk mencapai ketebalan lapisan bahan elektroda yang seragam pada foil kolektor saat ini. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam.